Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang alhamdulillah ya, kita ucapkan alhamdulillah karena Allah sudah memberikan banyak ya kepada kita ya, udara, kesehatan, keimanan, rasa cinta. Di atas rasa cinta itu kita beragama. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah membimbing kita ya dalam kehidupan di dunia ini. Kalau tanpa bimbingan Rasulullah yang juga dibimbing oleh Allah melalui wahyunya, maka kita tidak tahu bagaimana cara menegakkan keadilan, bagaimana menghindarkan kezaliman, dan betapa kezaliman itu menjadi kegelapan kita di hari kiamat, dan keadilan yang kita sia-siakan itu menjadi bencana buat kita sendiri, apalagi buat para penguasa. Kata Rasulullah, kekuasaan itu menjadi penyesalan bagi orang-orang itu di akhirat, kekuasaan itu. Jadi kita juga heran, banyak orang memburu kekuasaan padahal dia akan mendorong dirinya kepada api yang berkobar-kobar karena kezalimannya sebagai penguasa. Ini hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Masya Allah, kalian pasti akan menunaikan hak-hak itu kepada pemiliknya pada hari kiamat, sehingga dibimbinglah kambing yang tak bertanduk untuk membalas kambing yang bertanduk. La tu'addunal huquqa ila ahliha yawmal qiyamati hatta yuqada lisyatil jalha'i minasyatil qarna'i. Rawahu Muslim. Kalian pasti akan menunaikan hak-hak itu kepada pemiliknya pada hari kiamat, sehingga dibimbinglah kambing yang tidak bertanduk untuk membalas kambing yang bertanduk. Ini ucapan Rasulullah yang la tu'addunnal huquqa ila ahliha yaumal qiyamah hatta yuqada lisyatil jalha'i minasyatil qarna. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab kebajikan bab haramnya kezaliman. Penjelasan kata dari hadis ini: satu, ahliha, maksudnya ahliya adalah ahlinya ya. Maksudnya pemiliknya atau orang yang berhak atasnya. Kedua, yuqada diizinkan untuk menuntut balas ya. Kemudian al-jalha ya. Al-jalha yaitu kambing yang tidak bertanduk. Mutiara hadisnya ada 3. Satu, keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bahwa Allah akan memberikan kisos ya, kepada hamba-hambanya pada hari kiamat. Jadi ada pembalasannya. Apa yang kita lakukan di dunia itu ada pembalasan di akhirat. Kisos itu dilaksanakan dengan cara mengambil kebaikan orang yang berbuat zalim, kemudian diberikan kepada orang yang dizalimi, dan mengambil keburukan orang yang dizalimi kemudian dilemparkan kepada orang yang menzalimi. Itu kisosnya ya. Kalau kita berbuat zalim, maka kebaikan-kebaikan kita sebagai orang yang pernah menzalimi orang itu di akhirat itu diambil kebaikan kita untuk diberikan ya pahala kebaikan itu kepada orang yang kita zalimi, dan keburukan dari orang yang kita zalimi yang kita zalimi itu dilemparkan kepada kita yang karena kita berbuat zalim pada mereka. Kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan semua binatang untuk melaksanakan hukuman kisos demi menegakkan keadilan secara mutlak. Kemudian semua binatang itu menjadi debu sebagaimana yang telah dituturkan di dalam hadis ya. Ketiga,
anjuran untuk segera menunaikan hak-hak kepada pemiliknya atau orang-orang yang berhak atasnya. Itulah kezaliman ya. Jangan sampai kita berbuat zalim, apalagi penguasa yang bisa menzalimi rakyatnya begitu banyak berjuta-juta karena kebijakan politik sebagai penguasa yang dia keluarkan ya. Allahumma inni a'udzubika Allahumma inni a'udzubika apa itu? Saya lupa. Allahumma inni a'udzubika. Masya Allah lupa. Ya udah itu dulu ya hadis tentang kezaliman ya. Semoga bisa memberikan sedikit pencerahan dan menyegarkan keimanan kita kembali tentang keadilan sebagai sumber atau sumbu keseluruhan ajaran Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.